ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ما سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqil mubin. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah hamba-hamba yang dicintai Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya matahari. Mudah-mudahan sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia di majlis ilmu, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Najah, yang saya hormati dan saya muliakan Pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Ustaz Muhammad Yunus beserta guru-guru yang lain, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kades, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus NU dan seluruh alim ulama, ustadz ustazah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang hadir di pagi hari ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridhai Allah, hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Boleh kasih waktu sebentar tidak? Jangan sampai tadi kata ustadznya dari jam 7 sudah pada datang di sini atau jam 6, kemudian kedatangan kita, hadirnya kita di sini sia-sia. Saya tadi habis pakai helikopter tadi. Saya baru pertama kali naik getek di sini, luar biasa ngebutnya. Speedboat ya? Oh gitu, lebih canggih lagi. Masya Allah, perasaan sama aja. Yang bawa tadi lebih canggih dari pilot loh. Sampai kanan kiri, waduh. Giliran ada kapal besar, wah, airnya kecepret kemana-mana tuh lihat. Untung saya nggak berubah warna tadi. Luar biasa. Awalnya jalannya santai, hati masih aman dan imannya masih kuat.
Makin kencang iman makin menurun dan lemah. Tapi ini semua alhamdulillah, saya pada saat hadir di sini mendengar bahwa ada jamaah dari jam 6, jam 7 sudah datang lebih awal. Ini membuat saya, lelahnya saya itu hilang. Dan mudah-mudahan insyaallah jamaah di sini, warga di sini semua diberikan kesehatan semuanya. Diberikan keberkahan oleh Allah. Saya jujur tadi pas naik saya nggak nyangka ada orang tinggal di sini. Karena setengah jam lagi dari sini sampai bulan mungkin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah akan memberikan pahala besar untuk hamba apabila hamba ini terus lelah dalam beribadah. Kalian datang dari jam 6, jam 7, jangan beranggapan pahalamu sama dengan orang yang datang jam 8, jam 9. Makin awal makin besar pahalanya, bukan makin awal makin dekat dengan penceramahannya. Halo? Jadi semua yang hadir di sini luruskan niat. Hadirnya kita di sini karena majelis ilmu, karena Allah, karena ingin mencari ridha Allah, karena ingin belajar, ingin mengenal agama, ingin mendekat dengan Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua yang hadir di sini jangan hadir karena melihat penceramah, karena ada tujuan lebih mulia. Bisa jadi yang di kursi tidak lebih mulia dari ada di bawah. Cuma hanya disediakan kursi pejabat, nampaknya lebih besar pejabatnya ini. Saya bingung siapa yang bagi kursi ini begini, besar sekali ini, luar biasa. Jadi saya nggak mau turun dari kursi, kepingin jadi menteri agama. Ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan memandang kita yang duduk di bawah dan yang duduk di atas, yang mulia yang duduk di atas, tidak. Tapi diminta agar duduk di atas biar terlihat dan dilihat oleh orang lain, betul? Jadi kita semua hadir di sini tujuannya karena mau menuntut ilmu, karena mau mencari ridha Allah Subhanahu, karena menunjukkan cinta kita kepada majelis ilmu, kepada agama, kepada Al-Quran. Saya yakin orang tua semua yang hadir, anak-anakku yang hadir, kita semua pencinta Al-Quran. Yang menghadirkan kita di sini, yang mempertemukan kita di sini, Allah. Bukan karena apa? Allah yang menggerakkan hamba. Kalau hamba itu digerakkan untuk menuju tempat yang baik, berarti Allah masih mencintai kita. Kadang-kadang kita nggak nyangka ini kita orang baik, melalaikan ibadah, jarang baca Quran, jarang salat tahajud, jarang puasa sunnah. Tapi ketika kalian hadir di sini duduk berjam-jam, panas-panasan, dan itu adalah tanda bahwa Allah masih mencintai kita. Amin ya rabbal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena kita punya satu-satunya kitab yang Allah sendiri menjaganya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa sudah tidak asli lagi. Karena Allah serahkan kepada ulama-ulama mereka agar mereka yang menjaganya. Halo? Lebih enak berdiri, kursi ini keenakan. Takut nggak bisa turun lagi. Halo? Jadi Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain. Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan saya. Hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Allah katakan di awalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu la, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan ragu baca Quran, jangan ragu memahami Al-Quran, jangan ragu duduk di majlis ilmu yang isinya ada Al-Quran, jangan ragu memasukkan anak kita di pesantren Al-Quran, jangan ragu untuk membaca tafsir Quran, jangan ragu untuk mewakafkan Al-Quran,
jangan ragu untuk membantu para penghafal Quran. Kenapa? Kita bukan hafiz Quran, tapi semua yang bersangkut dengan Al-Quran, pasti dia akan tergolong ahlul Quran. Jamaah tadi yang infak, saya bilang sama Ustaz Yunus tadi, sebenarnya ide saya tadi, Ustaz, Masya Allah di sini jamaah luar biasa, wajah-wajah penghuni surga, biar mereka meninggalkan bekas yang baik di sini, meninggalkan jejak yang baik di sini, agar mereka bisa ikut membantu pembangunan pesantren, walaupun dengan uang kecil 1.000, 2.000, menurut kita kecil, menurut Allah besar. Ada orang bantu masjid, bantu musola pesantren, kalau ditanya, Pak sudah bantu pesantren An-Najah? Sudahlah, saya tidak mau ngomong, kata beliau, baru 50 juta. Lah, katanya nggak mau ngomong, bilang 50 juta, kalau ngomong bilang berapa miliar itu. Halo? Jadi apapun yang kita keluarkan, niatkan karena ingin, ya Rob, aku ini bukan menghafal Quran, aku ini susah baca Quran, aku ini terpatah-patah membaca Quran, tapi ya Rob, 2.000, 5.000 yang saya keluarkan agar keturunan saya, anak saya, cucu saya menjadi hafiz Quran. Karena setiap orang yang menyangkut dengan Al-Quran, mendekat dengan Al-Quran, jadi ahlul Quran, tergolong ahlul Quran. Maaf, Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi malaikat paling mulia, menjadi gurunya Rasulullah, membawa turun wahyu. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi mulia, bahkan Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi. Halo? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka menjadi bulan mulia. Satu-satunya bulan yang disebut secara langsung di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Berarti bulan Ramadan jadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadr menjadi malam mulia karena di dalam malam Lailatul Qadr Allah turunkan Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dapat kebaikan dari Allah, walaupun masih terpatah-patah baca Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Uthman bin Affan, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan, guru PAUD, guru TK yang gajinya kecil, bahkan jarang disebut. Betul? Guru PAUD, guru TK ini adalah guru yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama mengajari kita surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan benar dan baik. Betul? Dalam sehari kita baca Al-Fatihah minimal 17 kali. Itu semua pahala kepada guru yang pertama mengajari kita surat Al-Fatihah. Maka siapapun dekat dengan Al-Quran akan menjadi orang mulia dalam kebaikan seumur hidupnya. Sampai Nabi mengatakan, innallaha, dalam Sahih Muslim, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran, Allah angkat derajat sebagian kaum. Imam Masjid Al-Haram, Syekh As-Sudais, yang kita sering dengar suaranya di mana-mana, kalau bukan Al-Quran tidak bakalan satupun yang kenal. Kalau bukan karena Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa mendengar suara beliau. Syekh As-Sudais ini jadi Imam Masjid Al-Haram, usia beliau 22 atau 25 tahun. Jadi Imam Masjid Al-Haram. Karena lagi bermain di suatu saat, ibunya lagi siapin makan siang untuk keluarga yang hadir. Kemudian anaknya loncat sana, loncat sini. Yang namanya anak kecil tidak bisa diam. Yang terjadi ibunya doakan. Apa kata ibunya? Semoga kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Sekarang ibu-ibu doakan anaknya biar menjadi menteri, jadi presiden, jadi pengusaha. Ini seorang sang ibu, mungkin pada saat itu doanya mustajab. Beliau doakan anaknya agar menjadi Imam Masjid Al-Haram. Maka orang tua jangan lupa mendoakan anak kita. Betapa bahagianya orang tua yang hadir sekarang ini, di pagi hari ini, punya anak di pesantren tahfiz Al-Quran. Jangan mikirin biayanya, karena dia sedang menghafal firman Allah. Masa orang hafal firman Allah kita mikirin biayanya? Jangan mikirin biayanya karena Allah yang tanggung. Yang kedua,
Jangan mikirin anak kita karena dia selalu dalam ibadah dan taat kepada Allah. Bahkan anak dalam pesantren selalu terjaga sholatnya, bacaan Qur'annya, sholat tahajudnya. Giliran di rumah rusak. Kemarin banyak pesantren yang ngeluh pada saat lagi Covid. Banyak anak yang hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz. Karena disuruh pulang karena Covid, anak itu banyak yang lupa hafalannya. Dan sholatnya kadang-kadang di rumah itu terlantar. Tapi kalau di pesantren, anak kita on time. Orang tua sedang tidur, anaknya sedang sholat tahajud. Dan setiap huruf yang dia baca, pahalanya mengalir kepada orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan Al-Quran. Kita tidak butuh waktu baca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Semua obat di dunia pahit kecuali obat Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan dari Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat. Pada saat kita gelisah, kita membaca Al-Quran. Pada saat dalam kesulitan, baca Quran. Pada saat kita terzalimi, coba baca Al-Quran. Pada saat kita sulit tidur, baca Quran. Pada saat ingin iman kita bertambah, baca Al-Quran. Pada saat kita merasakan dunia terasa sempit bagi kita, mendekati dengan Al-Quran. Surat-surat, ayat demi ayat akan selalu membawa keberkahan. Sampai Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Mohon maaf, sekarang rumah kita apa yang dibaca di dalamnya? Pertama kali saya datang ke Indonesia 2010, saya ke Palembang, ke Ugan Ilir. Saya sekitar 6-7 bulan saya pindah ke Jakarta. Jujur, saya senang dan bahagia melihat masyarakat kita di Indonesia setiap habis maghrib baca Al-Quran, betul? Walaupun cuma satu surat yang dibaca, surat apa? Kalau orang meninggal dibaca, kalau orang nikahan dibaca, kalau sunatan dibaca. Hah? Yasin sudah hafal semua. Jadi setiap habis maghrib surat Yasin yang dibaca, sudah dibaca bertahun-tahun belum hafal-hafal juga. Halo? Saya lagi ada tahlilan dekat rumah, saya bersama seorang ustadz, beberapa ustadz, kiai. Tiba-tiba kita lagi duduk di depan, saya sebagai tetangga, saya datang menghormati tetangga saya. Walaupun beliau tahu saya penceramah, tapi saya tetap hadir dan saya menjadi jamaah biasa. Saya duduk di situ karena ada ustadz yang diwakili membaca surat Yasin. Pada saat beliau pembagian surat Yasin, kan kadang-kadang jumlah jamaahnya banyak, ada yang tidak kebagian, betul? Dan uniknya orang duduk mendengarkan dan baca Yasin dan ada sebagian yang tidur. Masuk dalam tahlilan tidur dari awal sampai akhir. Pas pulang alhamdulillah bahwa sudah pengalaman. Jadi pada saat pembagian surat Yasin, ustadz yang sebelah saya yang akan pemimpin Yasin ternyata gak kebagian. Panitia beranggapan ini ustadz-ustadz yang di depan sudah pada hafal Yasin. Ternyata pada saat MC bilang alhamdulillah yang akan pimpin bacaan Yasin Ustadz Fulan, yang pimpin doa Syekh Ahmad. Saya kan nurut, namanya MC sudah merintahkan tuan rumah. Akhirnya mic-nya dikasih ke Ustadz yang sebelah saya. Ustadz silakan pimpin baca surat Yasin. Nampaknya Ustadznya pinter, belum hafal surat Yasin. Nengok kanan kiri ada yang kasih surat Yasin, nggak ada yang kasih. Akhirnya beliau pinter, cerdas dia memang. Kata beliau, para jamaah alhamdulillah karena Syekh Ahmad sudah ada di tengah-tengah kita. Ini orang Arab asli, hidungnya asli bukan buatan. Karena beliau orang Arab asli, saya nggak berani melangkahi orang Arab. Kami bersilahkan beliau yang baca Yasin. Wah, aku dijebak sama beliau. Alhamdulillah jebakannya aku balikin ke dia lagi. Kata saya pegang mic. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang menghargai, menghormati saya. Saya ini orang Arab asli betul, tapi saya menganggap diri saya sebagai tamu. Dan saya nggak berani melanggar dan melangkahi pribumi asli. Yang tuan rumah berhak membaca surat Yasin. Saya balikin lagi ke beliau. Kata beliau bisikin saya, baca surat Yasin, ana belum hafal, kata beliau. Akhirnya alhamdulillah saya yang baca, beliau yang dapat amplopnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Al-Quran ini siapapun mendekat jadi mulia. Kita tidak butuh waktu baca Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu bahagia dan senang ketika ada tetangga bilang, "Bu, tadi yang jadi imam subuh, jadi imam maghrib, imam isya, anak ibu tadi." Halo? Yang jadi imam maghrib isya tadi, anak ibu. Masya Allah, bacaannya fasih, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Ibu bahagia tidak? Bapak-bapak bahagia enggak? Bahagia, anak kita dibilang, Masya Allah, imam sholat. Orang tua siapa yang tidak bahagia anaknya itu pemimpin sholat, jadi imam, masih kecil dalam ibadah, dalam taat. Berarti kita meninggal dunia tidak khawatir lagi memikirkan anak kita. Kita yakin anak kita selalu dalam lindungan Allah. Bahagiannya kita orang tua pada saat kita dengar anak kita jadi imam sholat. Betapa sedihnya orang tua yang tetangga bilang, "Bu, anak ibu tadi ditangkap polisi, narkoba," betul? Atau lagi tawuran. Bahagia tidak? Tidak bakalan bahagia. Ini baru di dunia sudah menderita. Gimana kalau lagi di akhirat? Anak penghafal Quran, orang tuanya itu susah, petani. Bukan siapa-siapa, gak punya jabatan, gak punya harta. Orang sederhana. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Quran. Maka siapapun hidup bersama Al-Quran akan jadi mulia. Jibril bawa turun Al-Quran jadi malaikat paling mulia. Nabi diturunkannya Al-Quran kepadanya menjadi nabi yang paling mulia. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran jadi bulan mulia. Lailatul Qadar jadi malam yang paling mulia. Dan siapapun mendekat dengan Al-Quran, baik membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, berdakwah, wakaf Quran, bantu para menghafal Quran. Kita keliling di Indonesia. Kita ingin mencetak 1 juta hafiz Quran, 10 juta hafiz Quran. Harapan kita 10 tahun, 15 tahun ke depan, Indonesia akan dipimpin oleh para penghafal Al-Quran. Amin. Harapan kita RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden jadi hafiz Quran. Negeri kita jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Para jamaah ini dimuliakan Allah. Mana ada kitab yang kita baca, walaupun salah baca, dapat pahala. Coba kita baca kitab manapun. Kalau kita salah baca, itu dapat pahala, kecuali Al-Quran. Ibu-ibu banyak beralasan, kenapa bu nggak baca Quran? Saya takut salah, nanti dosa. Justru baca salah, dapat pahala. Tapi jangan cuma terus menerus seumur hidup salah dalam membaca. Harus ada waktu untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperbaiki Al-Quran. Maka ketika akan terwujud pesantren An-Najah ini, bahagiannya. Kenapa? Anak kita tidak jauh-jauh datang ke sini belajar. Ada gurunya, ada ustazahnya. Warga juga harus masuk belajar. Jadi motivasi buat anak-anak kita. Pada saat orang tua ikut ngaji, belajar tahsin Al-Quran, baca Al-Quran, betapa ini menjadi sesuatu yang indah untuk anaknya. Betapa indahnya kalau ibu, anak pulang sekolah, ibu lagi baca Quran. Bukan baca koran, bukan baca WA, ngintip status orang. Halo? Ibu-ibu kalau kasih handphone nonton TikTok setengah jam, 1 jam, 5 jam masih kuat, betul? Tapi giliran dikasih Al-Quran, bu baca setengah juz, lama amat, banyak banget. Giliran diajak sholat tahajud nggak kuat, alasan dengkulnya sakit. Tapi giliran kerja 8 jam sehari, sehat walafiat. Giliran ke sawah berjam-jam di situ, berjemur di sana, sampai berangkat putih, pulangnya warna berbeda, tapi masih sehat. Kenapa? Karena berkaitan dengan dunia, dengan harta. Yang berkaitan dengan Allah kita bermalas-malasan. Maaf, ibu-ibu kalau di depan TV nonton sinetron, Masya Allah, Tabarakallah, sampai mau buang air kecil aja ditahan. Kenapa? Karena takut ketinggalan. Ya namanya TV tidak bisa diputar. Tapi kalau di YouTube bisa kita stop dulu, kita ke kamar mandi, balik lagi. Sampai istrinya begini tuh, kata suaminya, kenapa kamu sakit? Aku mau buang air kecil tapi nggak bisa. Loh, kenapa? Ini sinetronnya belum habis. Ya Allah bu. Tapi sayang sekali, kita baca WA, baca status, baca Facebook, baca Twitter, baca TikTok. Ibu-ibu yang harusnya punya TikTok untuk apa? Untuk dakwah, untuk masak. Boleh ngajarin orang cara masak,
posting di TikTok, jadi manfaat. Ngajarin orang cara menanam, boleh, kan manfaat. Ini enggak, mak-mak udah usia 40 ke atas. Apa kerjaannya di TikTok? Joget. Pertama kali muncul TikTok, saya tidak tahu jujur, di Jakarta. Karena saya jarang, dan saya tidak pernah nonton diri saya. Kalau di TV, ada acara di TV, ditayang ulang, saya nggak suka nonton diri saya sendiri. Tiba-tiba saya lagi di jalan, mampir ke supermarket besar, saya selesai belanja keluar, saya ke arah motor, ngambil motor ke rumah karena dekat kebetulan dengan rumah saya. Tiba-tiba lihat anak perempuan 2, gadis, lagi di depan itu di dekat dengan pintu keluar daripada supermarket itu, lagi begini-begini gitu loh. Saya jujur, wah ini jangan-jangan kerasukan jin ini. Ya karena profesi saya memang begitu, ngusir jin, tapi nggak berani sama janda. Jadi saya bilang, wah ini anak kenapa ini? Yuh, jangan-jangan kerasukan. Tapi masa kerasukannya kompak banget itu loh. Pas saya dekat, aku kira dia lagi kerasukan jin, ternyata dia taruh HP di depan dia joget, kurang ajar. Itulah, maaf, tayangan ini akan ditayang berulang kali, akan disebarkan oleh ribuan, jutaan orang. Bayangkan dia sudah ada di kubur, setiap orang lihat dia berdosa. Tapi kalau ibu, maaf, ngajarin orang baca Quran, anak kita posting ayat Al-Quran, disebarluaskan, orang tua dapat pahala, setiap huruf yang dia baca dapat kebaikan. Mana ada kitab-kitab yang baca salah kemudian dibilang, oh ada pahala. Dulu kata guru kita, kamu salah tadi baca, malah ditegur. Tapi kata Allah, saya kasih pahala kalau kamu baca yang salah. Tapi sambil memperbaiki bacaan, merasakan kesulitan pada saat membaca. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan akan dilipatkan gandakan oleh Allah jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, setiap proyek ada untung, ada rugi, betul tidak? Setiap perusahaan ada untung, ada rugi, betul tidak? Ada satu proyek yang tidak bakalan rugi seumur hidup. Apa proyeknya? Proyek menghafal Al-Quran. Kalau sampai menghafal Quran dan jadi hafiz Quran, jadi keluarga Allah dan pilihannya. Tapi kalau sampai tidak sempat menghafal Al-Quran, tidak rugi, karena setiap ayat yang kita baca kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu. Halo? Nabi SAW bersabda, coba perhatikan hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih lancar bersama para malaikat yang mulia. Fasih lancar itu, Bu, bukan berarti dia hafal Quran, tidak. Ibu-ibu kalau diajak baca Yasin, lancar tidak? Lancar tidak? Kenapa lancar? Karena sering dibaca. Orang interaksi dengan Al-Quran, bacaannya bagus walaupun belum hafal, tapi lancar bacaannya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an khalaqal insan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal. Karena surat yang kita baca berulang kali, jadi apa? Lancar bacanya, tapi bukan hafal Quran. Kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran dengan lancar fasih, bisa jadi bukan hafiz Quran, tapi karena setiap hari baca Quran bersama para malaikat yang mulia. Terus, kalau aku mendapatkan kesulitan baca Quran, masih dapat pahala? Kata Nabi SAW, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang baca Al-Quran dengan terpatah-patah, merasakan kesulitan. Yang lain baca setengah halaman cepat, dia 5 menit baru selesai. Kata Nabi SAW, lahu ajran, dia punya 2 pahala. Dia punya 2 kebaikan. Betapa nikmatnya, betapa mulianya kita lagi baca Quran, di sebelah kita anak kita yang hafal Quran. Bu, salah baca, bacaannya seperti ini, dibenerin. Anak kita jadi kebanggaan di dunia akhirat. Halo? Para jemaah yang dimuliakan Allah.
Karena kita makin jauh dari Al-Quran, maka akhlak kita makin berkurang. Agama kita makin melemah. Kenapa banyak orang yang tidak sholat berjamaah di masjid ketika subuh, ketika zuhur dan lain? Karena kita makin jauh dari Al-Quran. Coba Al-Quran di setiap rumah kita. Coba Al-Quran dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ibu-ibu maaf, kita setiap hari harus makan sehari sekian kali. Kenapa? Alasan kalau telat makan, itu sakit mah nanti. Dia mikirin perutnya, tapi tidak mikirin akhiratnya. Dia mikirin dunianya, tapi tidak memikirkan agamanya. Banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanannya. Apa yang kau tanamkan di dalam diri anak kita? Anak kita kalau kita meninggal jadi kebanggaan kita ada. Kalau kita meninggal dunia kira-kira anak kita mendoakan Rabbighfirli wa liwaladayya, tidak. Bayangkan anak kita mengerjakan kebaikan, pahalanya dikirim kepada kita. Tapi kalau anak kita dosa dan maksiat, setiap dosa yang dia lakukan akan dikirim juga kepada orang tua. Kenapa? Karena itu hasil dari orang tuanya sendiri. Didikan dari orang tuanya sendiri. Maka kalau tanda cinta Al-Quran, rajin baca. Tanda cinta kepada Al-Quran adalah murajaahnya, mengulang hafalan-hafalannya. Kenapa kita tidak bisa hafal Quran? Beralasan karena banyak kesibukan, karena capek, karena sudah tua. Padahal Al-Quran tidak kenal tua. Buktinya apa? Ada tidak di sini yang lupa surat Al-Fatihah? Halo? Angkat tangan yang lupa surat Al-Fatihah. Ada tidak? Kenapa tidak lupa surat Al-Fatihah? Kenapa? Karena sering diulang-ulang, dibaca dalam sehari 17 kali. Coba kalau satu surat saja kita baca berulang kali. Kadang-kadang surat pendek aja kita pelepotan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'budun ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Mutar-mutar di situ. Kalau sudah capek, lakum dinukum waliyadin. Sampai kadang-kadang kita tidak punya waktu baca Quran. Terburu-buru dalam baca Quran. Sampai surat Yasin dipenggal lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah. Saking tidak punya waktu baca Quran, maaf. Coba kalau kita targetkan sebagaimana kita cari uang, kita cari pahala dari Al-Quran. Pernah enggak kita bangun tidur habis salat subuh, kita duduk baca walaupun 5 ayat Al-Quran? 2 ayat Al-Quran. Anak-anak bangun tidur lihat ibunya, lihat ayahnya pegang Al-Quran. Kan aplikasi Al-Quran ada di HP kita. Sekarang beralasan tidak bisa bawa Al-Quran kemana-mana, ada handphone. Saya yakin handphone ketinggalan, balik lagi. Al-Quran ketinggalan, tidak bakalan balik lagi ke rumah. Betul? Maka setiap muslim muslimah Allah berikan dengan teknologi ini nikmat dan pahala yang sangat besar dan luas untuk kita. Adalah apa? Dengan kita baca Al-Quran dimanapun kita berada. Ada aplikasi Al-Quran setiap hari 3 ayat, 5 ayat, tapi rutin setiap hari kita baca. Bagaimana tidak ada gangguan di dalam rumah kita? Katanya Syekh, rumah saya ada banyak gangguan. Gimana cara ngusirnya? Bapak tidak sholat di rumah. Sholat sunnah itu di rumah Pak. Sholat duha di rumah. Sholat malam di rumah. Sholat tahajud di rumah. Kenapa? Biar rumah kita kebagian keberkahan. Para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam rumah kita setiap hari baca Quran. Kata Nabi, surat Al-Baqarah mengusir jin dari rumah. Kalau ada gangguan di dalam rumah kita, baca surat Al-Baqarah. Tidak harus sekaligus habis, setiap hari 5 ayat sampai selesai. Tidak usah undang ustadz, undang peruqyah yang kita tidak tahu ini peruqyah beneran atau bohongan. Dia seorang peruqyah atau dukun. Karena apa? Ya karena kita jarang baca Quran di dalam rumah. Kenapa suami istri selalu bertengkar? Kenapa anak tidak mau rajin ibadah? Kenapa? Ya gara-gara kita jauh dari Al-Quran. Al-Quran membawa ketentraman dalam kehidupan kita. Al-Quran membawa cahaya kepada kita. Al-Quran membawa ketenangan untuk kita. Al-Quran menjadikan kehidupan kita mulia di dunia dan di akhirat. Pada saat kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari, gelap gulita. Bagaimana kita menuju pada mahsyar? Sesuai dengan cahaya yang Allah berikan dari amal ibadah kita. Halo? 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 Terus kita menuju pada mahsyar. Kan amal ibadah kita, ada yang dapat 1 senti, ada yang 5 senti, ada yang sentometer, ada yang 2 meter, ada yang tidak punya cahaya sama sekali. Kata Nabi SAW apa?
anak penghafal Al-Quran akan memberikan jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya di hari kiamat kepada orang tuanya, yang cahayanya lebih terang dibanding cahaya matahari. Halo? Apa kata Allah? Surat Abasa wa Tawalla. Allah katakan, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya. Kenapa ya Allah? Masing-masing bangkit dari kubur lari memikirkan dirinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing ada urusan di hadapan Allah. Masing-masing ketakutan menghadap Allah. Sudah dia menuju pada mahsyar, akan dihisab oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Masing-masing akan bertanggung jawaban terhadap apa yang dia lakukan di dunia. Tapi pada saat anak kita, orang tua bangkit dari kubur, bukan anak kita lari meninggalkan kita. Semua anak lari meninggalkan kita, kecuali anak kita penghafal Quran. Dia mencari kedua orang tuanya agar diberikan jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya yang cahayanya lebih terang dibanding cahaya matahari. Yang dulu ya Allah kita dunia orang kecil, gak ada yang kenal, gak ada yang nganggap, sering dikucilkan, sering diremehkan oleh banyak orang. Ternyata di akhirat diangkat derajatnya. Itu bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa-apa, melainkan Al-Quran yang memuliakan dan mengangkat derajat orang tua di dunia dan di akhirat. Maka insya Allah sebelum saya akhiri, kita akan memperbaiki satu surat yang menjadi rukun dalam salat kita, yang saya yakin banyak sekali di antara kita yang belum bisa membaca surat itu dengan benar. Surat apa kira-kira? Surat apa? Surat Al-Fa? Banyak sekali saya yakin. Coba kalau kita baca yang ayat-ayat yang sering dibaca dengan salah apa? Ada yang baca Alhamdulillahi, dibacanya Alhamdulillah pakai H. Itu salah, batal salatnya. Kenapa? Karena alhamdu artinya pujian. Kalau alhamdu pakai hak, artinya kematian bagi Allah. Na'udzubillah min. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekankan iyyaka. Kalau tidak ditasydid, tidak ditekankan, berubah makna. Jadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berubah jadi artinya sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Hanya kepada sinar matahari kami memohon pertolongan. Bayangkan, kita mohon pertolongan kepada sinar matahari, itu karena kita tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Ihdinas sirata, banyak bacanya ihdinas sirata. Walaupun saya ada qiraat yang lain, tapi saya bicara Hafs an Asim yang qiraat biasa kita baca. Al-mustaqim, itu jadi sad, padahal dia al-mus. Taqim, huruf qaf, banyak bacanya al-mustaqim. Al-mustaqim itu salah karena itu tak bukan ta. Ya, banyak sekali surat Al-Fatihah itu ada yang salah baca. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, dekat dengan Al-Quran, surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah mengusir jin dari rumah. 5 ayat pertama Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ayat Al-Kursi akan ada malaikat menjaga kita dari malam hari sampai pagi hari. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang baca ayat Al-Kursi sebelum tidur, malaikat jaga kita sampai pagi hari. Maka tidak ada yang mimpi buruk. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, Syekh, kok saya ini sering mimpi buruk sebelum tidur? Pak, baca ayat Al-Kursi. Allah akan jauhkan mimpi buruk dari kita. Sampai ada seorang istri bilang, Syekh maaf, semalam saya mimpi buruk. Kata ibunya, apa itu bu mimpinya? Kata ibu itu, saya mimpi buruk, suami saya nikah lagi. Saya bilang, itu buat ibu mimpi buruk, tapi buat suami mimpi baik. Jadi biarkan suaminya itu beranggapan bahwa dia mimpi baik menikah dalam mimpi. Dalam mimpi aja istrinya gak ikhlas.
Apalagi dalam dunia nyata. Maka bapak-bapak terima nasib dengan satu apa? Satu apa? Satu istri di Palembang, satu istri di Jakarta. Halo? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, dekati surat Al-Baqarah, baca di rumah, usir jin dari rumah. Baca surat Al-Mulk setiap hari. Surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Ibu-ibu kan bilang, surat apa? Surat Al-Muluk. Hah? Muluk? Siap. Nama suratnya aja salah, gimana isinya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bukan Al-Muluk. Jelas? Harus kita perbaiki. Sampai kapan Al-Quran itu dibaca dengan salah? Nama surat, kata ibu-ibu apa? Saya lagi ngisi kajian untuk ibu-ibu yang mau berangkat umroh. Kata saya, mengingatkan beliau, nanti bu, manasik umrohnya gini. Ibu tawaf, ihram dulu, kemudian tawaf Ka'bah mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 7 putaran. Selesai dari tawaf, ibu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, namanya sunnah tawaf 2 rakaat. Ibu baca surat rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kata ibu-ibu itu apa? Apa itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas? Hah? Masa Besti nggak tahu surat Al-Kafirun apa? Untung saya nggak stres dengarnya. Surat di juz 30 dia tidak tahu. Saya kata ustazah yang sebelah saya, Syekh bilangin aja surat kuliah dan kulhu. Oh kuliah, kata ibu itu. Lah itu kan kuliah, itu Al-Kafirun. Kulhu itu kan surat Al-Ikhlas. Kata ustazahnya, Syekh, masyarakat kita kenal trikul. Lah, trikul apa? Kalau trio macan saya tahu. Kalau trikul itu luar biasa. Padahal Al-Quran itu yang mulai dengan kul itu banyak. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu rabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Yang dimaksud trikul yang mana? Kan ada 5 kul. Nah, itu harus hafal nama suratnya. Baca surat Al-Mulk. Kenapa baca surat Al-Mulk? 30 ayat. Kata Nabi, tercegah daripada fitnah kubur. Kita masuk liang lahat aman, tidak difitnah. Kemudian baca surat Al-Waqi'ah. Biar apa? Biar tidak miskin. Tapi jangan subuhnya kesiangan surat Al-Waqi'ah dibaca. Pasti akan miskin. Subuhnya harus on time. Kemudian ditambah sholat duha. Ditambah lagi Al-Waqi'ah. Jangan subuhnya jam 6. Al-Waqi'ahnya jam 7. Tidak bakalan lancar. Kenapa? Karena membuka kunci rizki di pagi hari, salat subuh berjamaah. Ibu-ibu di masjid boleh, di rumah boleh. Tapi bapak-bapak harus kalau bapak-bapak nggak salat di masjid, apa? Hukumnya apa? Pakai apa nanti di rumah salatnya? Hah? Pakai mukena? Astagfirullahalazim. Tuh pak, istrinya yang bilang, bukan saya. Halo? Baca surat Al-Waqi'ah, terhindar dari kemiskinan. Surat Al-Mulk, kita akan tercegah dari fitnah kubur. Kemudian baca surat Al-Kahfi, malam Jumat, hari Jumat. Allah berikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kenapa? Biar kita terjaga daripada fitnah Dajjal. Daripada fitnah apa? Baca Qul huwallahu ahad, pahalanya sepertiga Al-Quran. Baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan istana untuk kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering sebelum tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Biar terbebas dari kemusyrikan. Orang yang baca Qul ya ayyuhal kafirun, insyaallah senantiasa terbebas dari kemusyrikan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bisa memperbaiki satu surat yang menjadi rukun dalam salat, yang mungkin banyak sekali di antara kita salah baca. Saat ini kita bisa memperbaikinya mumpung masih ada waktu, karena nanti akan kita tutup dengan doa dan pengumuman donasi yang sudah dikumpulkan, yang sudah diberikan oleh para jamaah untuk pesantren An-Najah ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi pahala jariah untuk jamaah semuanya. Coba perhatikan coba bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua ikut bacanya? Sekali lagi, coba lihat.
a'udzu pakai dzal, bukan zai. Kalau pakai zai artinya bukan aku, kalau pakai dzal aku berlindung dari godaan syaitan. Tapi kalau pakai zai aku butuh gangguan syaitan. Kan berubah kan? Maka bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Banyak orang salah baca Malik Yaumiddin, salah karena kafnya ada kasrah bukan sukun. Maka dibacanya cepat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekankan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, tuh perhatikan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mus, kasih senyum. Al-mus, taqim. Taqim. Yang pakai gigi palsu hati-hati, takut copot. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang bacanya apa? Ihdinas sirata, itu salah, shin. Jadi coba lihat surat Al-Fatihah 7 ayat aja, kalau salah sepanjang hidup kita, salat kita nggak diterima karena rukun dalam salat. Kalau tidak sah salat kita. Itulah fungsi ada pesantren, fungsi ada guru ngaji. Kalau nggak ada pesantren di wilayah kita, sayang, miskin kita, susah. Karena mereka yang bacaan Al-Quran kita, setiap salat juga baca Quran. Maka saya bahagia di sini di tengah-tengah, di luar angkasa, ya jauh dari dunia. Sebentar lagi sampai ke matahari dan bulan. Ternyata di sini ada pesantren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah saya datang sekali lagi, ini sudah rapi semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu perhatikan, siratal ladzina an'amta alaihim. Banyak orang bacanya siratal ladzina an'amta, an'a itu hamzah, itu salah, huruf ain. Katanya saya kan bukan orang Arab, saya juga bukan orang Indonesia, tapi bisa bahasa. Kalau orang ada maunya bisa tidak? Kalau orang ada keinginan bisa tidak? Kalau orang ada niat bisa tidak? Kalau suami ada niat nikah lagi bisa tidak? Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata. Bukan gitu maksudnya. Kalau orang ada niat, ada tujuan, insya Allah Kalau kita perbaiki bacaan, contoh ibu-ibu yang huruf shadnya kurang pas, pulang dari sini sambil jalan shot, nggak apa-apa, mau nyong dikit shot, gitu nggak apa-apa. Mereka bilang gila, biar Allah bilang ini orang mulia. Kita tidak perlu pandangan manusia kok. Kita mau dipandang manusia nggak bakalan masuk surga. Kita disanjung, diangkat, belum tentu masuk surga. Tapi kalau mendapatkan pandangan satu dari Allah, kita pasti selamat dunia akhirat. Betul? Betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim.
Bacanya gha bukan gha. Gha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insya Allah kalau kita terus membiasakan diri, insya Allah lama-lama bisa. Coba dengarkan saja, nggak usah ada yang baca. Saya baca sendiri, perhatikan pelafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalian lihat tangan saya bergerak, jari saya bergerak, karena itu ada takarannya, ada aturannya. Gak bisa sembarangan kita baca. Maka inilah, mudah-mudahan kita doakan pesantren An-Najah ini segera terwujud, biar jamaah semua bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.